Saat ini prosesi pemakaman sudah dilakukan di makam pahlawan Kalibata untuk melepas jenazah Sabam Sirait. Pemakaman dilakukan dengan cara militer. Lapor upacara pemakaman jenazah Yang dipimpin oleh Bambang Susatyo sebagai pemimpin upacara. Sebagai bentuk penghormatan, Bambang Susatyo melepas kepergian Sabam Sirait Pembacaan yang riwayat hidup merupakan singkat salah satu almarhum tokoh bangsa oleh Saudara Marsahala Yosua Sirait Esa. Riwayat hidup singkat almarhum Bapak Sabam Sirait. Tanggal lahir Pulau Simardan, Tanjung Balai, Sumatera Utara, dapat menghadiri 13 Oktober pemakaman Sabam Sirait. 1936. Agama Kristen. Status Manuel Sirait, Lihat Menteri SPOG, Yasona Lauli Kafir. bersama Istri Wakil Ketua Natasha MPR Purba, SS. ada di sini. 3. Johan Sirait, SH. itu ada Istri Basuki Cynthia Cahayapurnama Margareta. 4. Mira Sirait, Dari sejumlah tokoh SPSI, dari MSC. pemerintahan. Suami Putra Nababan, Indonesia. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI tahun 1999 sampai 2004. Anggota DPR MPR RI 1961 sampai Almarhum Sabam Sirait 1967. merupakan politisi senior yang melewati masa 7 Presiden Republik Indonesia, yang mengawali karirnya sebagai anggota Parkindo Partai Kristen Indonesia. Sebelumnya, anggota pengurus pusat beliau juga GKI telah di Jakarta menjabat sebagai tahun anggota DPD DPR RI 1962 sejak sampai tahun 60-an. 1967. Lalu sebelum Sekretaris masa Jenderal Partai reformasi, Kristen Indonesia Parkindo di beliau Jakarta bersama Megawati tahun 1967 membentuk sampai sebuah partai PDIP Perjuangan 1973. sebagai bentuk Pengurus protes Yayasan terhadap rezim Orde Komunikasi Baru Jakarta yang saat itu tahun dipimpin oleh Soeharto. 1971 sampai 1999. Pembina Beliau Yayasan dianggap berjasa Komunikasi Indonesia tahun 2000 sampai dalam sekarang. proses Deklarator reformasi Partai tersebut, Demokrasi Indonesia (PDI) yang saat ini fusi 5 sudah partai kita nikmati politik di hasilnya Jakarta sebagai pada 10 Januari kebebasan berpendapat. 1973. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) selama 3 periode tahun 1907. Inspektur upacara yang saat ini akan membacakan apel. Apel bersada. Saya, Ketua Majelis Perusahaan Rakyat Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum Sabam Sirait, anggota DPD RI dan MPR RI periode 2019 sampai dengan 2024. Putra dari Bapak F.H. Sirait almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 22.37 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jakarta, 3 Oktober 2021. Inspektur Upacara Bambang Susatyo. Demikian bacaan apel persada yang dilakukan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo untuk melepas kepergian dari Sabam Sirait. Persiapan penurunan peti jenazah Ragu Sapo Saat ini akan
pendamping dimohon merentangkan bendera merah putih Dilakukan setinggi dada. penurunan peti jenazah almarhum Sabam Sirait oleh petugas pemakaman Kalibata bersama TNI. Penghormatan kepada jenazah dipimpin komandan upacara. Pada jenazah almarhum, hormat senjata. Tadi adalah lepasan tembakan dilakukan oleh TNI sebagai tanda melepaskan kepergian salah satu tokoh bangsa, Sabam Sirait. Inilah detik-detik penurunan peti jenazah dari Sabam Sirait. Maka senjata. Pragu Sapo dapat meninggalkan tempat. Pendamping dimohon melipat bendera merah putih, kemudian mengadakan penghormatan kepada almarhum dipimpin yang tertua. Saat lagi kita akan memberikan penghormatan terakhir terhadap jenazah almarhum Sabam Sirait. Proses pelipatan bendera yang dilakukan oleh pihak TNI sedang dilakukan. Bendera tersebut digunakan untuk menaungi jenazah untuk terakhir kalinya sebelum memasuki liang lahat. Penghormatan terakhir akan diberikan oleh pihak TNI sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap Sabam Sirait. Acara keagamaan yang akan dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun Dan memberikan doa pasukan distretkan. bagi almarhum Sabam Sirait. Yang akan dipimpin oleh salah satu pendeta dari Gereja HKBP Jakarta. Kita akan memasuki acara ibadah pemakaman buat Bapak Sabam Sirait. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 336 ayat 1. Sabam Sirait
Engkau berasal dari tanah dan kembali menjadi tanah. Tetapi Tuhan Allah yang menciptakan engkau dan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau dari dosa, dan Roh Kudus yang mengambil engkau ke dalam hidup yang kekal. Dialah yang memelihara Abu Jenajah sampai akhir zaman. Amin. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Ini sedang berlangsung prosesi pelepasan terakhir oleh pihak keluarga dengan menaburkan bunga ke lubang peristirahatan terakhir oleh Sabam Sirait. Seluruh anak, menantu, dan cucunya menemani untuk melepas kepergian dari salah satu tokoh bangsa ini. Dan perwira, Bapak, Pak. siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati. Disaksikan. Pihak keluarga yang ditinggalkan oleh Sabam Sirait untuk memberikan penghormatan terakhir dengan menaburkan bunga. Sebelumnya tadi sudah dilakukan pembacaan doa oleh pendeta dari salah satu gereja HKBP yang ada di Jakarta. Proses menaburkan bunga masih berlangsung saat ini. Seluruh pihak keluarga menanti giliran bergantian dengan pihak keluarga lainnya untuk menaburkan bunga. Ini adalah cucu-cucu Sabam Sirait yang juga datang mengiringi kepergian terakhir Sabam Sirait. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa. tabur bunga selesai. Dapat dilanjutkan setelah upacara selesai. Saat ini akan dilakukan penguburan secara simbolis oleh Ketua MPR atau selaku pemimpin upacara, Bambang Susatyo. Penimbunan lahat dari perwakilan keluarga oleh Lalu Bapak Johan Sirait SC. Dilakukan juga simbolis oleh Bapak Johan Sirait sebagai pihak keluarga. Ya, secara simbolis sudah dilakukan oleh Johan Sirait. Atas nama negara, maaf,
Sekarang sedang dilakukan peletakan bunga dilakukan oleh pimpinan upacara atau TMPR Bambang Susatyo yang diberikan oleh negara kepada almarhum. Bunga ini merupakan persembahan dari negara yang diberikan sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa-jasa almarhum semasa hidupnya. Pihak keluarga juga diberi kesempatan untuk memberikan peletakan bunga untuk terakhir kalinya. Inilah bunga yang diberikan oleh negara kepada Sabam Sirait. Saat ini mewakili pemerintah Bapak Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Maritim memberikan sambutan terakhir saat pelepasan jenazah Sabam Sirait. Orang yang patut dihormati oleh banyak orang. Beliau meninggalkan legasi yang sangat hebat. Saya pikir itu terlihat dari kehadiran kita semua pada sore ini. Pada Ibu Sirait, Bapak Egi, Pak Sabam, yang kuat pada kita semua, dan pada anak-anak, khususnya para Sirait, Anda hanya bisa meneruskan legasi dari ayahmu, seorang pendekar demokrasi, seorang pejuang yang tidak pernah hentinya untuk menegakkan, mempertahankan derajat dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita anak-anak yang muda-muda, contohlah saya pikir kesetiaan, loyalitas dari Pak Sabam Sirait kepada negara ini. Sekali lagi kita memberikan hormat kepada Pak Sabam. Selamat jalan Pak Sabam Sirait. Anda telah meninggalkan legasi yang akan lama dikenal oleh generasi yang masih hidup ini. Terima kasih. Data dan investasi. Saat ini adalah sambutan dari pihak keluarga yang diwakili oleh anak dari Sabam Sirait, yaitu Marwar Sirait. Saat ini sudah berakhir prosesi pemakaman dari Sabam Sirait. Seluruh kader partai yang hadir memberikan penghormatan terakhir, melakukan dokumentasi terhadap Sabam Sirait yang merupakan tokoh panutan. Selain tokoh panutan sebagai partai, Sabam Sirait juga tokoh bangsa Indonesia. Lihat antusiasme seluruh kader partai dengan penghormatan. Seperti inilah keramaian suasana Taman Makam Pahlawan Kalibata melepas salah satu tokoh bangsa. Kita akan lanjut ke wawancara Abang Marwar Sirait. Ya, yang saya pahami Pak Sabam Sirait memiliki karir panjang di politik Indonesia. 6 kali menjadi anggota DPR RI, 2 kali menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, 2 kali menjadi anggota DPD dan MPR RI, sampai sekarang anggota MPR RI tertua saat ini. Dan berpolitik dari Presiden Soekarno, beliau sudah berpolitik, aktif di bidang politik di Indonesia sampai di eranya Pak Jokowi. Dan yang sering disampaikan, berpolitik itu suci, berpolitik itu memperjuangkan apa yang kita yakini benar, apakah menyangkut orang, apakah kebijakan. Apa yang kita yakini benar itu artinya apakah sesuai dengan Pancasila, apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kita membela orang ini, mendukung orang ini, apakah dia seorang Pancasilais, apakah dia berkeadilan, apakah dia berketuhanan. Kemudian apakah rakyat memang mendukung dia?
Jadi Pak Sabam Sirait mengajarkan kepada kami berpolitik, cek dulu, betul nggak dia Pancasilais? Betul nggak rakyat mendukung dia? Nah, kalau sudah yakin, mari kita perjuangkan dia. Itu kalau menyangkut orang. Kalau menyangkut aturan, undang-undang, bagaimana apa yang diputuskan di DPR bersama pemerintah, itu harus ada benang merah antara harapan rakyat dan keputusan elit di DPR. Jangan sampai apa yang menjadi harapan rakyat A diputuskan B. Jadi harus nyambung antara harapan rakyat dan apa yang menjadi keputusan elit itu. Tangerang, apa ada pesan moral yang terasa mungkin dari almarhum terkait dengan moralitas atau seperti apa? Ya, beliau menyampaikan di tengah ketidakpercayaan yang cukup tinggi dalam bidang politik, Pak Sabam membuat buku politik itu suci. Tadi dikatakan tidak ada partai yang menang terus. Pada saat menang jangan sombong, pada saat kalah jangan patah semangat. Persahabatan walaupun kita bersaing terus dilakukan. Persaudaraan lebih penting, kemanusiaan jauh lebih penting daripada soal menang kalah. Makanya persahabatan beliau dengan berbagai politisi, berbagai organisasi, contohnya dengan Gus Dur, di sini yang mengawal teman-teman Banser yang memang bersahabat pribadi, pemikiran, perasaan untuk menjaga Pancasila, memperjuangkan demokrasi di zaman sulit, di zaman Orde Baru bersama Gus Dur. Persahabatan keluarga kami dengan keluarga Gus Dur sudah terlalu panjang untuk dijelaskan. Jadi memang ya kita bersyukur punya contoh-contoh yang menjadi teladan generasi-generasi berikutnya. Bayangkan kalau kita tidak memiliki contoh untuk diikuti. Saya rasa itu adalah contoh yang hidup. Oke Bang. Makasih ya. Berduka ya. Makasih banyak ya. Tadi mohon maaf terlambat ya. Terlambat karena ya tadi saya katakan ya ini anak saya Amaris. Kenapa terlambat Amaris? Karena tadi kita sulit untuk melepaskan opung dan juga tadi banyak tamu dan kita bersalaman dan kami dari seluruh keluarga berterima kasih atas semua media yang sudah datang dan juga meminta maaf karena tadi keterlambatan kita. Oke. Siapa Terima nama? kasih.